Pagi yang tak terduga, Aceh porak-poranda, dihantam dahsyatnya gelombang tsunami yang datang tanpa permisi. Walau kenangan pahit itu terus membekas, tapi hati harus tetap ikhlas, melepas cerita yang lalu dan memulai hidup yang baru. Kini, peristiwa haru tersebut diabadikan dalam bentuk bangunan sebagai peringatan bagi manusia dalam menjalani hidup ke depan. Jadi pas pagi tsunami itu saya bersama keluarga, kami pertama ngumpul semua di rumah. Kebetulan ayah saya seorang polisi, jadi pada saat itu kan masih agak-agak suasana konflik. Jadi hari Minggu polisi itu tetap berdinas. Jadi pagi itu ayah saya pergi apel ke kantornya, kantor lantas itu nggak jauh dari rumah. Setelah gempa, ayah saya sempat pulang ke rumah untuk ngelihat kondisi rumah. Kondisi rumah setelah gempa yang paling kencang pertama itu TV jatuh, piring pada pecah semua, dan kami pun semua pada keluar rumah. Setelah gempa itu, ayah saya kembali ke kantornya. Nggak lama setelah ayah saya kembali ke kantornya, masuk Brimob ke komplek kami untuk mengatakan air laut naik. Jadi kami semua pergi ke kantor ayah, karena di situ kan juga ada lantai 2-nya, karena dibilang air laut naik. Jadi kami ke situ sekalian untuk mencari ayah. Sampai di situ kami tidak menemukan posisi ayah saya di mana. Kami naik ke lantai 2, itu adalah namanya kantor PJR-nya. Di situ ada lantai 2-nya, kami naik ke atas itu, dan memang dari lantai 2 itu memang langsung nampak air hitam, memang langsung menyapu semuanya. Ya udah, nggak lama dari kejadian situ memang langsung tergenang air hitam, langsung bergelimang mayat, langsung banyak mobil-mobil semua gitu. Hari Minggu tanggal 26 Desember 2004, Tata itu di Pulau Aceh. Pada saat itu kebetulan lagi ada kegiatan di sekolah. Jadi Tata di perjalanan itu gempa yang cukup kencang, pohon-pohon pada jatuh. Ada kawan Tata bilang, oh kita pulang aja nih, nggak mungkin ke sekolah lagi. Cuman jaraknya kalau Tata pulang lebih jauh daripada Tata ke sekolah. Jadi kami mutusin buat ke sekolah aja. Kebetulan letak sekolahnya agak tinggi, terus di dekat laut. Jadi begitu ada air laut, kita cepat lihat, juga cepat bisa ke gunung gitu. Nggak lama kemudian ada suara kayak meledak gitu ya dari lautan. Terus baru ada orang yang bilang air laut naik. Terus kita ya udah pada lari aja semua ke gunung. Guru-gurunya pada lari juga, semuanya pada naik ke gunung. Setelah di gunung kita baru ngelihat kalau air lautnya itu memang yang kayak naik gitu, tapi cepet. Terus pohon-pohon pada jatuh, kebanyakan pohon kelapa di sana pada jatuh, rumahnya pun dibawa semua cepet. Warnanya itu gelap. Dan setelah itu kita turun ke ada posko gitu, poskonya juga ya ala kadar, terpal gitu di ini. Terus kita di sana selama 4 hari, makannya ya makan beras yang bekas air tsunami, terus cuma makan singkong gitu-gitu aja. Selama 4 hari kita di sana, yang anak-anak yang umur Tata tuh nggak boleh turun, nggak boleh ke bawah, nggak boleh ngelihat kondisi di bawah gimana, cuman tahu nanti dibilang udah dapat mayat sipulan, dan di situ nggak ada satupun mayat keluarga Tata. Sore hari itu Tata ketemu sama abang. Setelah ketemu sama abang Tata tanya sama abang, bang gimana? Jadi kita lagi nonton Doraemon, terus gempa itu memang belum pernah sekuat itu gitu kan. Akhirnya pertama yang ngerasain di rumah memang saya gitu, jadi kayak bilang gempa gitu, tapi nggak ada yang ngeh, tapi kemudian kan karena makin lama makin kuat, jadi akhirnya semua keluar gitu kan, disuruh keluar sama ayah, kita duduk di depan di halaman rumah. Nggak lama setelah itu tiba-tiba ada suara yang ribut gitu dari arah belakang rumah, cuman di situ kiranya mungkin antara GAM sama TNI lagi perang. Tapi kok makin lama makin ribut.
Akhirnya lari ke depan nyari gitu, nyari ada apa. Tapi di situ posisinya berdua sama tetangga. Nah orang tua udah ya karena udah di jalan kan, gitu lihat orang lari ya kita lari gitu. Lagi mikir-mikir gitu lihat ke belakang itu memang udah air udah setinggi jalan, udah setinggi pohon. Dan yang diingat itu kayak warnanya itu warna campuran semen. Nah gitu. Jadi ya udah mikirnya ke rumah Aceh yang agak tinggian kan, rumah Aceh ada tiang-tiang. Jadi kayaknya lebih safe aja mikirnya situ. Nah di situ jumpa sama ibu sama adik gitu. Nanya kan ayah di mana gitu. Setelah air memang betul-betul surut, baru kami turun. Dan memang di pinggir-pinggir jalan itu memang sudah mayat semua. Dan kami mencoba untuk cari ayah saya kan. Tapi tidak ada ininya, nampak. Setelah itu seharian, udah sorenya gitu, tiba-tiba ada datang ini truk gitu. Truk buat ngangkut-ngangkut yang selamat. Jadi dari truk itu kami dibawa ke Janto. Setelah 12 hari saya sama keluarga di Polres Janto, saya dijemput sama keluarga ibu saya untuk kembali ke Banda Aceh untuk mencari ayah saya. Dan pencarian ada sekitar 1 bulan. Setelah itu baru bertemu dengan salah satu teman ayah saya yang ternyata waktu setelah ayah saya kembali dari rumah itu, kembali ke kantor, rupanya ayah saya ikut mobil patroli. Begitu sampai kantor rupanya ikut mobil patroli, dan rupanya mobil patrolinya itu dicerita oleh yang bapak yang selamat ini masuk ke daerah Ulele. Jadi satu mobil itu yang selamat itu cuma ada 1 orang bapak tersebut. Nggak ada dek katanya, rumah udah nggak ada lagi. Orang tua juga, ayah juga nggak tahu kondisinya gimana. Pokoknya kakek, ayah, kakak, nenek, adiknya mama, ada beberapa orang yang kita nggak tahu sampai sekarang kondisinya. Nggak ketemu mayatnya, nggak ada. Jadi nggak tahu apa masih hidup apa enggak gitu. Kita turun dalam keadaan airnya tuh masih setinggi lutut lah. Terus kita tetap nggak tahu kemana sih sebenarnya. Mau turun ya kemana kan, udah daratan tuh udah penuh sama air. Kita bahkan jalan aja ya harus raba-raba, kaki harus ngeraba-raba, nggak bisa sembarangan kan. Terus akhirnya ngemutusin ke rumah tadi yang dekat sama itu, yang lantai 2, sambil nunggu kabar dari ayah gitu kan. Waktu itu entah dari mana ada yang datang ngabarin ke ibu gitu. Tadi saya lihat bapak di tiang rumah gitu. Jadi rumah Aceh itu kan ada tiang. Nah si ayah ini meluk tiang gitu, meluk tiang. Cuman tadi kan ada gelombang kedua. Jadi antara gelombang pertama dan kedua, kata orang yang juga sama-sama dalam air, sebenarnya bisa naik ke rumah. Tapi untuk naik ke rumah itu ada orang terjepit di tangga. Jadi kita harus nginjak orang itu baru bisa naik ke rumah. Dan ayah nggak ngelakuin itu gitu. Dan pas gelombang kedua, nah ayah kan nggak bisa berenang. Jadi kayak kehempas sama air, sama kebawa sama tangga dapur rumah itu. Nah setelah itu ya memang udah hilang gitu kan. Besoknya mama langsung nyari, ibu langsung nyari ke daerah yang mungkin ada mayat gitu kan. Itu sampai ke sawah-sawah dalam keadaan waktu itu mayat-mayat kan karena kebawa sama tsunami pada telungkup. Jadi untuk ngelihat orang harus balik dulu gitu. Tapi itu juga nggak ada hasilnya gitu. Jadi ya udah gitu kan. Tapi besoknya lagi sampai nggak cuman nyari ke tempat yang possible ada mayat, tapi juga ke ke pengungsian, ke masjid-masjid, ke camp-camp. Sampai itu mungkin ikhtiar terakhir sampai ke Medan. Jadi nyari rumah sakit di Medan, rumah sakit jiwa di Medan, tapi nggak ada kabar sampai sekarang, nggak ada kabar. Gelombang pasang yang datang kini telah kembali pulang. Waktunya mencabut duri-duri yang tertancap di urat nadi. Aceh yang dilanda tsunami kini sudah tersenyum lagi. Karena di balik musibah pasti ada sebuah hikmah.